Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 4B dan 4C. Pagi gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Mbak, Mas, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Mbak, Mas, yang pertama Pak Roman untuk sekarang ya. Pak Roman di hari Senin menggabungkan kelas 4B dan 4C dalam satu Zoom. Kenapa? Karena di hari Senin itu jadwalnya mepet-mepet banget, Mbak Mas. Jadi untuk berpindah ke kelas yang lain itu tidak ada waktunya. Jadi Pak Roman memberi kelonggaran dulu. Jadi kan habis ini kalian ada yang bahasa Inggris. Nanti kalau Pak Roman tepat selesainya, nanti kalian masuk bahasa Inggrisnya juga terlambat. Gitu ya Mbak Mas ya. Ya. Oke. Sekarang dibuka buku paketnya di halaman 6. Kemarin terakhir di halaman 6. Muncul Mbak Mas? Muncul. Betul ya, di halaman 6. Sebentar. Oke, di halaman 6. Software Microsoft Word. Coba kamu arahkan pointer pada tombol start. Tombol start itu yang di sini ya Pak Mas ya. Ini lihat tombol start. Namanya tombol start. Klik tombol start dengan tombol kiri mousemu. Apakah yang tampak di sana sederetan menu program tampak terlihat? Ini hampir sama ya Mas ketika kita membuka CorelDRAW dan Paint. Ya. Jadi menunya banyak. Nah, di sini ya Mbak Mas ya ada keterangannya adalah Mbak Danes minta tolong dibaca Mbak Nes yang etika. Komputer membutuhkan waktu untuk mengaktifkan program yang kita inginkan. Bersabar dan tunggulah beberapa saat hingga program tersebut nggak usah pencolotan. Ya, terima kasih Mbak Danes. Ini Mbak Mas, komputer itu membutuhkan waktu. Jadi gini Mbak Mas, ketika kamu menekan tombol power ya, terus kemudian menyala sampai benar-benar menyala, itu sebenarnya belum bisa dilakukan Mbak Mas. Jadi harus menunggu dulu, nunggu beberapa saat atau beberapa menit agar komputer itu siap digunakan. Jadi seperti di HP Mbak Mas, di HP-mu ketika kamu setelah restart ulang atau mulai ulang atau matikan ulang, terus kamu membuka aplikasi, ya langsung kamu buka aplikasi, pasti dia akan, kalau bahasa kita itu lag ya atau melambat. Ya, karena itu belum siap. Jadi tunggulah beberapa saat dulu. Karena ada sistem yang bekerja, karena keterkaitannya sama hardware dan software yang kemarin kita bahas. Keterkaitannya seperti itu Mbak Mas. Dalam bahasa yang sederhana gini Mbak Mas, dalam bahasa sederhana ini, ketika kamu bangun tidur, terus kemudian kamu tak suruh lari. Kira-kira kamu bangun tidur lari, siap enggak Mbak Mas? Enggak siap kan? Nah, seperti itu, komputer seperti itu Mbak Mas. Ketika dia bangun dari tidurnya atau ketika dia barusan menyala, dia harus membutuhkan beberapa waktu saat untuk komputer benar-benar siap. Lanjut. Carilah ikon MS Word 2016. Ini ikon MS Word, Pak Mas. Jadi sudah beda sama yang di kelas 3 itu menggunakan CorelDRAW ya. Ini ikon MS Word 2016. Ada yang menggunakan di 2007. Jenisnya ya, Pak Mas ya. Ini kita bilang jenisnya ya. Serinya itu dimulai ada yang di 2003, terus 2007, 2010,
terus 2013, 2016, 2019 yang terakhir Pak Roman belum mengikuti Mbak Mas. Apakah muncul lagi apa enggak? Yang terakhir selama ini adalah 2019. Semakin serinya semakin tinggi, maka fasilitas yang ada juga akan semakin bertambah dan tampilannya lebih bagus. Tapi diingat, ketika serinya bertambah, maka komputermu harus lebih bagus daripada sebelumnya. Bagus apanya, Pak? Bagus kemampuannya. Ya, bagus kemampuannya. Berhubungannya sama, Pak? Berhubungannya sama hardware. Hardware yang di mana, Pak? Hardware yang di CPU, di dalam CPU. Itu, Mbak Mas. Ya, paham ya? Lanjut. Jika kamu melakukan langkah-langkah tadi dengan benar, maka muncullah tampilan monitor seperti berikut. Mbak Mas, MS Word. MS Word yang di Windows 10 ya, Mbak Mas. Itu disingkat. Disingkatnya di mana? Word. Diambil huruf, kelihatan tidak di buku paketmu? Kelihatan ya? Diambil dari kata Word. Ya. Jadi kalau nanti di Excel, nanti tidak bisa carinya Microsoft. Karena yang di Windows 7 itu dikumpulkan jadi satu, Mbak Mas. Satu keluarga. Keluarga apa? Keluarga Microsoft Office. Lanjut di halaman 7. Mbak, siapa ya? Pak Roman minta bantuan. Mas Dina Rendra Aska minta bantuan dibacakan Mas Dina Rendra Aska dari sini sampai sini, Mbak Mas. Yang lain mendengarkan Mas Dina Rendra itu sudah ya mau membaca. akan muncul jendela seperti. Mohon maaf karena suara terlalu banyak, Pak Roman matikan semuanya. Oke, Mbak Mas, mohon maaf suaranya Pak Roman matikan semuanya. Yang sekarang Mas Dina Rendra Aska silahkan dibaca. Diklik dulu Mas. Mas Dina Rendra, diklik dulu. Dah, silahkan bicara Mas. Di halaman 7, yang atas. Setelah program. Setelah program Microsoft. Itu bacanya Microsoft. Microsoft Word. Word aktif dengan Word aktif dengan sempurna akan muncul jendela seperti berikut ini. Tampilan ini merupakan tampilan pilihan jenis dokumen yang dapat dibuat dengan Microsoft Word 2016. Klik pada blank dokumen. Blank dokumen untuk membuat dokumen baru yang masih kosong. Ya, terima kasih Mas. Ya, Mbak Mas, Pak Roman stop share screen, Pak Roman pindah ke MS Word. Jadi awal untuk membuka MS Word, ya Mbak Mas, tampilan awalnya tuh seperti ini. Mbak Mas, Pak Roman sampaikan dulu, ada yang membuka di Word 2010 itu tidak sama tampilannya seperti ini. Ada juga yang membuat di 2007 ya, itu juga tidak sama seperti ini. Yang mendekati sama itu 2013 dan 2019. Kemudian untuk membuat dokumen yang kosong ya, baru ya. Dokumen baru itu kita mengklik
blank dokumen. Di sini Mbak Mas. Blank dokumen. Kita klik saja. Proses ya Mbak Mas ya. Sebentar. Sampun terlihat. Sampun. Yuk. Sambil dilihat buku paket di halaman 7. Sambil dilihat buku paket di halaman 7. Tampilan MS Word 2016. Ini tampilan Mbak Mas. Ini tempat lembar kerja. Yang warna putih ini adalah kertas kita. Sama seperti yang ada di Corel. Pak, kita ngetiknya di pojok sini Pak. Enggak. Nah, yang kedap-kedip ini namanya adalah kursor. Apa Mbak Mas namanya? Kursor. Ingat-ingat. Namanya kursor. Tapi yang bentuknya anak panah ini, bentuknya anak panah mouse-nya berubah menjadi anak panah, itu namanya adalah pointer. Dulu kelas 1 Pak Ruman pernah menjelaskan. Yang bentuknya anak panah namanya pointer. Tapi yang kedap-kedip ini namanya adalah kursor. Beberapa petunjuk tampilan MS Word 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Yang pojok sini, Mbak Mas. Ini pojok atas ini namanya Quick Access Toolbar. Terus kemudian yang dokumen 1, tulisan dokumen 1 ini namanya adalah title bar. Atau bahasa Indonesianya adalah judul baris. Jadi baris judul di atas. Jadi nanti kita menyimpan kayak sama seperti di Corel Draw, menyimpan nanti namanya berubah di sini, Mbak Mas. Lanjut lagi, tombol 3 ini ya, tombol 3 ini ya kalau silang adalah close, terus kemudian kalau yang sebelahnya adalah restore down, yang ini adalah minimize. Kemudian file, home, insert, belum muncul ya? Maaf, melambat. Insert, design, layout, reference, melambat ya Mbak Mas ya, mohon maaf ya. Terus kemudian ada mailing, terus kemudian ada view, ada help. Ini di semua ini disebut dengan tab. Namanya apa Mbak Mas? Tab. 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 Ya, tab. Kemudian dari sini ya Mbak Mas ya, ini kan ada ikon-ikon. Semuanya ini ikon. Memiliki fungsi dan perintah tertentu. Jadi dalam satu tab itu memiliki banyak sekali ikon. Ya. Terus kemudian yang di sini Mbak Mas, di sini ini namanya adalah grup. Ini grupnya paragraf itu dari sini sampai sini. Grupnya font dari sini sampai sini. Grupnya clipboard dari sini sampai sini. Lanjut, yang ini area dokumen. Terus kemudian yang di sebelah sini adalah namanya zoom. Zoom slider. Zoom slider itu kelihatan enggak Mbak Mas? Enggak kelihatan. Kelihatan enggak? Mbak Danes kelihatan enggak? Kelihatan. Zoom. Ini namanya zoom. Zoom slider. Untuk membesar dan mengecilkan tampilan. Sekarang di halaman 8. Garis bawahi di halaman 8. Yuk. Sambun. Minta tolong dibacakan. Mbak Alicia. Ayo, yang lain mendengarkan. Di halaman 8, title bar. Sambil garis bawahi ya, ambil pensil ya. Jangan pulpen. Pensil. Title bar adalah tampilan nama atau judul file pada monitor. Sebentar. Garis bawahi, Mbak Mas. Garis bawahi. Title bar ya. Title bar. Tadi Pak Ruman juga sampaikan title bar adalah nama atau judul file atau nama file. Lanjut. Ribbon. Mbak Alicia. Ribbon adalah induk dari sekumpulan tab-tab. Stop. Betul. Stop dulu. Garis bawahi. Ribbon adalah induk dari, maaf kecoret. Ribbon adalah induk dari sekumpulan tab-tab. Jadi Mbak Mas, tab home, tab view, ya, tab insert, tab design dikumpulkan jadi satu.
dikumpulkan jadi satu, namanya adalah ribbon. Kumpulan dari tab-tab induknya. Lanjut Mbak Alicia. Ada tampilan tampak tab file, home, insert, design, panel, Reference, mailing, reference, mail, dan lain-lain. tab file. Lanjut Mbak. Tab file berisi menu seputar operasi file. Ya, stop. File. Jadi tiap tab-tab itu memiliki fungsi masing-masing, Mbak. Jadi diingat-ingat posisi ikonnya. Contoh, kayak waktu di CorelDRAW, ya, di group arrange. Di group arrange. Masih ingat? Di CorelDRAW, di group arrange, itu terdapat ikon apa, Mbak Mas? Ikon? Grup. Masih ingat? Terus kemudian waktu di edit itu terletak di mana? Copy? Copy paste. Betul Mbak Dennis. Copy paste. Lanjut. Nah, di sini mempunyai fungsi sendiri-sendiri, Mbak Mas. Ya. Lanjut Mbak Alicia. Grup Adalah kumpulan perintah-perintah di dalam lambangkan dengan ikon yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Masing tampilan terdapat grup, clipboard, font, paragraf, style, editing. sama editing. Ya, itu di garis bawah ya, Mas ya, grup. Nah, jadi gini Mbak Mas. Icon dikumpulkan jadi satu. Dijadikan satu kemana Pak? Namanya adalah grup. Grup dikumpulkan jadi satu. Namanya apa Pak? Namanya tab. Tab dikumpulkan jadi satu. Namanya apa? Ribbon. Ya, yuk dijawab bareng-bareng. Icon dikumpulkan jadi satu. Namanya? Tab. Namanya? Tab. Sebentar. Tab. Icon dikumpulkan jadi satu. Namanya? Tab. Namanya? Ribet. Grup. Grup. Icon dikumpulkan jadi satu. Namanya grup. Grup dikumpulkan jadi satu. Namanya? Tab. Tab. Benar. Tab dikumpulkan jadi satu. Namanya? Ribbon. Yuk, ulangi lagi. Icon dikumpulkan jadi satu. Namanya? Grup. Grup dikumpulkan jadi satu. Namanya? Tab. Tab dikumpulkan jadi satu. Namanya? Ribet. Oke, sampun. Yuk Mbak Alicia, lanjut. Area dokumen. Area dokumen adalah lembar kerja tempat kita untuk mengetik. Ya, yang warna putih tadi ya. Lanjut Mbak. Close button digunakan untuk menutup dokumen atau program Word. Ya, close button untuk menutup dokumen atau program MS Word. Ya, garis bawahi juga. Lanjut lagi, Mbak. Scroll bar. Ini namanya scroll bar. Digunakan untuk menggulung lembar kerja ke atas dan ke bawah. Ke bawah. Mbak Mas. Scroll bar yang mana Pak? Scroll bar yang ini. Sebentar. Ini loh Mbak Mas. Scroll bar itu yang ini. Kamu kelihatan enggak ya? Inilah. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini. Nah, ini namanya scroll bar. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya. Lanjut. Zoom slider, Mbak. Zoom slider digunakan untuk memperbesar atau memperkecil
Tampilan lembar kerja. Ya, memperbesar tampilan lembar kerja lo ya, bukan memperbesar gambar lo ya, ya, atau memperbesar tulisan. Ya, Mbak Mas, di MS Word ini Pak Roman ingatkan untuk mengolah huruf atau untuk mengetik, ya, bukan mengolah gambar. Kalau mengolah gambar berarti software atau perangkat lunaknya ada di Paint, ada di CorelDRAW. Tapi untuk mengetik, mengolah kata itu menggunakan MS Word. Untuk mengolah angka kita menggunakan yang namanya adalah Microsoft Excel. Lanjut, Mbak Mas. Berbeda dengan tampilan lembar kerja MS Word 97 sampai 2003. Pada MS Word 2007 sampai 2016, sebagian besar menu dapat diakses melalui tombol-tombol grup-grup yang tampak pada ribbon. Jadi yang di 2003 itu sepertinya tidak ada, Pak Mas. Yuk. Perhatikan lembar kerja MS Word pada monitormu. Praktekkan beberapa perintah berikut ini. Arahkan pointer pada klip tab file. Icon-icon atau menu apa aja yang kamu temui, yuk kita praktek. Ya. Mbak Mas, di rumah apakah ada komputer? Enggak ada. Atau laptop? Pakai laptop. Ya. Dipakai. Laptop ada dipakai laptop. Ya. Dipakai buat Zoom. Iya. Oke, Mbak Mas. Ini disuruh untuk klik tab file. Yo, Pak Arman sudah klik tab file. Sekarang ini belum muncul ya. Ini isinya tab file apa aja, Mbak Mas? Ketika kita memilih seperti ini. Isinya apa aja, Mbak Mas? Menunya? Home, new, open, info, save, as, print, save, export, close, on, feedback, sama option. Ini adalah tampilan dari menu file. Ya, banyak sekali. Iya, Pak, banyak sekali. Lanjut, Mbak Mas. Sekarang di bawahnya. Di bawahnya. Sudah muncul? Menu dan ikon MS Word 2016. MS Word 2016 memiliki sejumlah menu dan ikon. Bila kita mengklik tab file, maka kita akan memperoleh tampilan seperti di gambar 1.9. Itu di halaman 9. Di halaman 9. Tampilannya seperti ini. Ya, ketika kita mengklik tab file. Perlu tahu, jika kamu tunjuk ikon dengan kursor, beberapa saat kemudian muncul tulisan di dekat ikon. Tulisan tersebut menunjukkan fungsi ikon, tetapi ditulis dalam bahasa Inggris. Kamu kalau ingin maju, belajarlah bahasa Inggris dengan baik. Ya, kita sedikit-sedikit akan sudah mulai dengan menggunakan bahasa Inggris ya, Mbak Mas ya. Lanjut. Berikut ini adalah penjelasan beberapa menu yang ada pada tab file. Mbak Mas, kita standarnya itu kan standar bahasa Inggris. Ya, jadi kalau ada yang komputer atau laptopnya masih menggunakan di setting bahasa Indonesia, silakan minta bantuan untuk dikembalikan ke settingan bahasa Inggris. Gitu ya, Mbak Mas. Berikut ini adalah penjelasan beberapa menu yang ada pada tab file. Yuk, garis bawahi. Garis bawahi. Pertama, membuka dokumen. Membuka dokumen itu menggunakan ikon apa, Pak? Ikon new. Ikon apa, Mbak Mas? New. Di garis bawahi. Berfungsi untuk membuka lembar kerja yang masih kosong. Garis bawahi. Kemudian open. Open jelas sekali. Open artinya apa, Mbak Mas? Buka. Buka. Berarti berguna untuk membuka dokumen yang sudah pernah ada atau sudah pernah disimpan. Sekali lagi, sudah
pernah disimpan. Lanjut. Menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen itu menggunakan dua, Mbak Mas. Apa? Save dan save as. Untuk menyimpan dokumen yang telah memiliki nama sebelumnya. Ini nanti Pak Roman jelaskan di kelas 5 ya, Mbak Mas ya. Ini untuk perbedaannya. Untuk perbedaannya Pak Roman jelaskan nanti. Tapi duanya ini fungsinya sama. Sama-sama untuk menyimpan. Kemudian mencetak dokumen. Mencetak dokumen kita menggunakan apa, Mbak Mas? Menggunakan? Printer. Ya, alatnya namanya printer. Menunya namanya adalah print. Ya, jangan dibolak-balik ya. Jadi kalau mencetak menggunakan menu print, bukan printer. Tapi kalau alatnya dinamakan adalah printer. Yang terakhir adalah penutup dokumen. Ada tombol close. Tombol ini dapat digunakan untuk menutup dokumen yang tanda silang ya. Biasanya ada tanda silang merah di kotak. Gini. Lanjut di halaman 10. Ini ikon atau simbol. Ya, Mbak Mas, nanti kita belajar. Nanti kita belajar ikon-ikonnya di sini, Mbak Mas. Jadi kayak seperti simbol-simbol atau kita nyebutnya itu adalah logo gitu ya. Garis bawahi, ikon adalah tombol berupa simbol atau gambar. Ikon dapat diaktifkan dengan cara mengklik tombol kiri mouse sebelah kiri. Ya, itu ikon. Jadi nanti ada klik kiri sama klik kanan, Mbak Mas. Beberapa ikon dalam tab file dapat kamu jumpai pada bagian jendela MS Word. Fungsi ikon itu sama. Perhatikan ikon-ikon tabel ini. Contoh di sini ya, Pak Mas ya. Menu di dalam tombol file. Ini ada new. New ikonnya itu ini, Pak Mas. New ikonnya ini. Jadi gambar kertas ditekuk. Kalau copy, gambar kertas ditekuk tapi ditumpuk dua. Jadi jangan salah. Kalau save, seperti gambar disket, ini namanya gambar disket ya, Mbak Mas ya. Dulu sebelum ada flash disk, namanya disket. Ini tempat penyimpanan. Terus kemudian close, kalau close itu tanda silang. Kalau exit keluar. Ya. Terus perlu tahu, untuk menutup dokumen dan tidak keluar dari MS Word, klik close. Jangan klik tombol X pada lembar MS Word yang paling atas. Ya. Bila demikian, kamu akan keluar dari MS Word. Jadi kalau nge-close-nya di silang ya, Mas, di silang sini, maka akan keluar dari MS Word. Tapi kalau di file, terus kemudian ada yang di close, maka dia akan keluar dari dokumen, lembar kerja. Itu perbedaannya. Sekarang di halaman 11. Jika kamu tertarik untuk mengenal ikon lain pada MS Word, cobalah tunjuk kursor sampai muncul tulisan di dekat ikon. Contohnya, Pak, contohnya ini. Muncul enggak? Namanya apa itu? Muncul ya? Ya. Typewriter. Itu salah satu contohnya. Contoh ini. Namanya apa? Save. Betul sekali. Ini sebelahnya. Namanya? Printer. Print. Ya, bukan printer. Print. Itu salah satu caranya, Mbak Mas. Terus kemudian info. Komputer dilengkapi dengan sistem operasi. Sistem operasi berisi sekumpulan perintah untuk mengendalikan kerja komputer secara mendasar. Tempatnya di mana, Pak? Tempatnya di CPU. Di dalam CPU itu ada yang namanya hard disk, ya Mbak Mas ya. Itu tempat penyimpanan yang besar dan kita bisa muncul seperti ini, ada yang namanya sistem operasi. Kita bisa melihat Microsoft Word kalau ada sistem operasi. Contohnya, Pak, contohnya ada Windows 7, Windows 8 atau 8 sama Windows 10. Kalau di HP-mu itu namanya Android, Mbak Mas. Betul. Seperti mengatur hubungan kerja software dan hardware pada proses pengaktifan komputer. Contoh sistem operasi DOS, Windows 10,
Mac OS sama Linux. Yang sering kita pakai adalah Windows 10. Ya. Selain sistem operasi, software lain sangat diperlukan agar komputer digunakan sesuai tujuannya. Ini rangkuman, nggak usah dibaca. Sekarang dibalik di halaman 13. Nah, tugas kamu hari ini, Mbak Mas, dikerjakan di halaman 13, ya, tugas hari ini, ya. Tugasnya ini, Pak. Nah, Pak Roman jelasin dulu di halaman 13 evaluasi, ya. Di halaman berapa? 13 evaluasi dikerjakan bagian A dan B saja. Sekali lagi, bagian A dan B saja. Jangan lupa di atasnya ditulis nama lengkap. Ya, Pak. Jelas sampai sini, Mbak Mas? Jelas, Pak. Jelas. Dikumpulkan kapan? Maksimal kita Berarti cuma hitung sehalaman ini aja, Pak. yang hanya dikerjain. satu halaman 13. Dikerjakan di mana? Buku. Dipekerjakan di mana? Classroom. Di buku. Oh, di buku Paket. paket. Dikerjakan di buku paket, kemudian difoto tegak berdiri, jangan tidur. Sekali lagi, jangan tidur. Tetapi tegak berdiri. Ya, tegak berdiri, dikerjakan, difoto jelas dan tidak buram. Tidak usah jauh-jauh motonya. Kalau bisa satu layar HP, satu muka satu halaman maksudnya. Ya, nama lengkap. Sekali lagi, jangan tidur. Jelas sampai sini? Maksimal dikumpulkan berarti ini hari apa? Senin, Selasa, Iya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu terakhir dikumpulkan. Jelas belum? Jelas. Jelas ya? Pak, ini saya kerjakan sekarang ini mau muncul di GC-nya tapi kok belum muncul. Ya, nanti Pak Roman munculkan GC-nya setelah duhur. Ya, setelah duhur karena Pak Roman dari sini langsung pindah lagi mengajar. Begitu ya, Pak Mas ya? Ya. Jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Dikerjakan di mana? Enggak, Pak. Buku paket. Buku paket. Di foto? Ke classroom. Ya, di foto kemudian dikirim di Google Classroom. Jangan lupa dikasih nama lengkap. Nah, batas pengumpulan terakhir kapan? Sabtu. Sabtu. Setelah Sabtu? Terlambat apa enggak? Lambat. Terlambat. Oke. Sampai sini enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, ya, Mbak Mas, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.